pemirsa, saya yakin Anda semuanya mengenal sastra dan Anda pernah menikmati karya sastra. Namun, apa sebenarnya sastra itu sendiri? Kali ini Jala Budaya menghadirkan dua orang tamu, akademisi dari Universitas PGRI Madiun. Saya perkenalkan pada Anda sekalian. Yang pertama adalah Dr. Andes Agus Budi Santoso, MPD. Selamat datang Pak Agus. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Unipma, sekaligus dosen di Unipma. Dan yang kedua adalah Bapak Panji Kuncoro Hadi SS, MPD. Beliau juga dosen dan staf di LPM Unipma. Selamat datang Pak Panji. Selamat datang. Baik, pemirsa, dari kedua narasumber kita kali ini akan menjelaskan pada Anda apa sih sebenarnya sastra itu. Siapa, Pak Panji atau Pak Agus? Iya, Pak Agus dulu. Pak Iya. Iya. Monggo, Terima silakan. kasih, Titus. Sastra bagi semua. Iya. Tentunya kita akan mengenal ya sastra itu sejak lama ya. Jadi kalau kita menelusuri bahwa sastra itu secara etimologi itu adalah tulisan. Jadi sebagai sebuah tulisan yang indah. Dan sastra di sini memiliki pengertian mengajar, mengarahkan ya, sehingga sastra itu dapat berarti apa? Alat untuk mengajar yang memiliki nilai estetis atau keindahan. Nah, tentunya keindahan yang ada dalam sastra ini dibentuk atau dibangun melalui suatu proses yang namanya adalah kontemplasi. Di mana sini seorang pengarang atau penyair dia melakukan kegiatan yang namanya bermeditasi, meditasi, merenung, juga berpikir secara mendalam. Sehingga sebuah karya sastra itu indah karena mengalami satu proses merenung, berpikir secara mendalam, bermeditasi. Ya, harapannya apa? Sini melalui kontemplasi ini kita mampu merenungkan apa? Nilai-nilai luhur. Jadi nilai luhur dalam kehidupan dunia yang nanti diharapkan apa? Dapat memberikan makna. Ya, memberikan makna sehingga ini bisa membangkitkan sesuatu. Nah, itu sastra dari aspek etimologi. Nah, sastra ini juga bisa merupakan ungkapan pribadi manusia, di mana di sini ungkapan pribadi itu bisa berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam satu bentuk gambaran konkret yang nanti bisa membangkitkan pesona melalui alat yang namanya bahasa. Jadi ungkapan pribadi. Ya. Nah, selain itu kalau kita perhatikan sastra itu juga memiliki apa? Kemampuan untuk merekam semua pengalaman empiris, natural maupun pengalaman yang non empiris, supernatural. Atau dengan lain, sastra itu mampu menjadi saksi dan pengomentar kehidupan manusia. Jadi kalau kita membaca karya-karya sastra, kita nanti akan tahu bahwa itu merupakan rekaman sosial pada masa karya itu ditulis. Sehingga ketika kita membaca sebuah karya sastra, novel, kita akan tahu dari setting yang ditampilkan oleh pengarang. Ya, misalnya settingnya saat G30 SPKI. Ini settingnya waktu pemilu. Ini settingnya waktu apa jelaskan. Misalnya waktu tragedi 14 Mei. Nah, melalui karya sastra yang dibaca, kita akan tahu bahwa itu merupakan rekaman kejadian yang terjadi pada masa karya itu diciptakan. Nah, hal yang lebih penting bahwa sastra itu apa? Dianggap menjadi pemandu. Jadi pemandu menuju jalan kebenaran.
Karena apa? Sastra yang baik, yang ditulis ya dengan penuh kejujuran, kebeningan, kesungguhan, kearifan, dan keluhuran nurani manusia, sehingga nanti bisa menyadarkan masyarakat, nanti bisa mengembalikan manusia ke jalan yang semestinya, yaitu jalan kebenaran. Itulah fungsi dari sastra. Dan yang paling penting, sastra itu dapat dipandang sebagai apa? Gejala sosial. Jadi maksudnya di sini bahwa bahasa sastra yang ditulis dalam kurun waktu yang langsung berkaitan dengan norma dan adat istiadat zaman pengarang sastra. Nah, ini nanti merupakan bagian dari suatu masyarakat itu menempatkannya sebagai anggota dari suatu masyarakat. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang pengarang ya, saya kan juga sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya tuliskan itu adalah refleksi realitas sosial yang terjadi pada masa karya itu ditulis. Nah, itu sastra. Ya. Terima kasih Pak Agus. Saya ke Pak Panji tentang sastra bagi semua ini, Pak Panji. Monggo silakan. Oke. Awalnya begini Pak, saya akan mulai dari yang dinyatakan oleh Pak Agus tadi itu. Nanti saya akan sampai pada sastra bagi semua itu. Tapi saya akan membahas satu poin saja, satu garis besar, bahwa poin yang dinyatakan oleh Pak Agus itu justru tidak akan sampai pada poin kita yang sastra bagi semua itu. Ya, memang belum sana. Artinya apa yang dinyatakan oleh Pak Agus tadi itu menurut saya itu sastra menjadi terbebani oleh segala macam, harus bernilai luhur, untuk harus begini. Pernyataan itu baik yang secara etimologis maupun yang secara konseptual tadi itu bertentangan dengan hakikat sastra pada awalnya gitu. Karena hakikat sastra nggak gitu. Sastra itu ditulis ya untuk apa? Untuk mengungkapkan kritiknya pada kehidupan ini gitu loh. Mengungkapkan hal yang apa yang ada dalam dirinya tanpa dihalangi oleh apapun. Jadi kalau kita berangkat dari pernyataannya Pak Agus tadi itu, maka kita tidak akan sampai pada sastra bagi semua itu. Karena nanti kalau berangkatnya dari situ, maka nanti sastranya akan sampai pada si A, si B, si C atau golongan tertentu. Itu tidak akan sampai pada bagi semua itu. Nah, saya tertarik dengan tema bagi semua itu karena kalau ada pernyataan bagi semua, artinya ada sastra yang tidak bagi semua. Gitu. Nah, ini terus yang sastra yang tidak bagi semua itu yang bagaimana gitu? Karena ada yang sastra yang bagi semua. Apakah sebelumnya sastra itu tidak bagi semua? Sehingga muncul yang bagi semua. Jadi saya curiga di balik sastra yang bagi semua ini ada sastra yang tidak bagi semua. Nah, justru pernyataan Pak Agus tadi itu menaikkan status pada sastra yang tidak bagi semua itu. Sebab begini, contoh gini, di dalam sastra Indonesia ini, ini kan ada sejarah sastra periodisasi. Ya mestinya sejarah sastra tidak hanya menghamba pada periodisasi saja, tapi juga lebih komplit lagi gitu loh. Karena kalau menghamba pada periodisasi, kritik saya adalah maka yang dicatat hanya sastra-sastra yang kanon saja, sastra yang besar. Padahal perkembangan sastra itu yang kalau sesuai konsepnya kita tadi itu yang bagi semua, berarti harus semua ada di situ. Baik sastra yang ditulis oleh tukang beca, sastra yang ditulis oleh orang yang tidak terkenal karena dia tidak termuat di
media massa yang mainstream pada saat itu kan nggak tercatat. Iya. Padahal dia juga menulis itu. Seperti kasus ketika sastra peranakan Tionghoa itu yang menjadi hilang karena kekuatan pada saat itu yang penerbitan besar dikuasai oleh kolonial Belanda dengan balai pustakanya itu gitu. Karena sehingga sastra yang ditulis oleh rakyat itu menjadi tidak termediasi atau tidak atau tergilas oleh sastra ya, kalah bertarung dengan yang besar itu karena ini kan didukung oleh kekuatan politik tentu kan ya. Jadi saya setuju dengan sastra bagi semua itu artinya apa? Artinya ya semua orang bisa menulis sastra, semua orang bisa mengungkapkan sastranya gitu loh. Bahkan sekarang ini sastra bagi semua itu sebuah keniscayaan karena apa? Karena dengan media massa seperti Instagram, kemudian WA dan seterusnya itu mengakomodasi pencairan dari konsep yang diungkapkan Pak Agus tadi itu. Jadi sastra itu boleh tidak luhur, sastra itu boleh tidak terbebani oleh sesuatu yang itu, sastra itu boleh hanya penyelesaian saja. Ya, jadi begitulah sastra yang bagi kita semua itu gitu loh. Jadi semua ya bisa menulis sastra. Iya. Siapapun itu loh. Iya. Menarik sekali karena Pak Panji mengemukakan sebuah dikotomi ini. Ini menurut Pak Agus gimana ini? Ya, memang kalau konsep sastra bagi semua, tadi memang sebagaimana Pak Panji kan satu keniscayaan karena fakta sekarang ini pun bahwa yang namanya sastra itu kan ada dibeda-bedakan, ya kan Pak, ada tingkatan-tingkatan, ya. Bahkan ini sastranya yang kelas ini, sementara keinginan kita sastra bagi semua ya memang sastra yang berguna, ditulis dan oleh semua kalangan. Ya. Tidak terbatasi pada karya-karya yang diluhung, yang tercipta bahkan. Jadi kondisi sekarang memang sulit sekali Pak untuk menerbitkan karya sastra gitu ya. Nah, di kondisi era modern ini adanya sastra 3 ya, semua serba 3 ya Pak ya. Misalnya pentigraf ya, cerpen 3 paragraf, putiba puisi 3 bait, putibar puisi 3 baris yang muncul di media sekitar tahun 2014 ya. Kalau nggak salah itu Pak Teng Sucahyono ya, kalau nggak salah yang menggagas itu ya, itu sekarang sudah mulai banyak mereka yang tergabung dalam komunitas sastra 3 itu ya mulai menulis. Apakah itu karya itu bagus atau tidak, yang penting kan mereka menulis. Nah itu mungkin apa juga termasuk tahap sastra bagi semua ya, mulai tahap awal dari itu. Karena kalau melihat sejarahnya tadi kan rasanya suatu hal yang sangat niscaya ya kalau sastra itu bagi semua ya itu. Terima kasih Pak Agus. Sedikit Pak Anji dikomentari. Iya, saya akan meneruskan tadi itu yang di dalam pikiran saya saat ini cuma ada sastra yang bagi semua itu. Sastra bagi semua itu sebuah pernyataan slogan yang luar biasa. Nah, slogan itu muncul itu menurut saya itu adalah kritik pada sastra yang tidak bagi semua itu. Terus pikiran saya terus mencari begini, sastra bagi semua berarti ada yang sastra yang tidak bagi semua. Nah, apakah ada sastra yang tidak bagi semua? Nah, kalau sastra yang tidak bagi semua itu saya letakkan dalam skup eksklusif, sastra yang eksklusif, maka saya mencurigai sekolahan. Ini maksud aku ini. Iya. Saya mencurigai sekolahan sebagai tempat bernaungnya, munculnya ide gagasan sastra yang eksklusif tadi itu. Iya. Nah, kalau ini terjadi betul, maka ini sebuah apa ya? Maka ini kalau ini terjadi betul bahwa sekolah adalah tempat bernaungnya sastra yang eksklusif, sastra yang tidak bagi semua itu, maka
kita akan coba lakukan riset mendalam lagi bahwa apakah data dan faktanya mengarah ke situ betul, gitu. Betul. Nah, itu menarik itu. Apakah sekolahan dan lembaga-lembaga formal yang lain yang mengajarkan sastra, ya tidak hanya sekolahan, mungkin lembaga non formal ya, yang mengajarkan sastra, apakah juga demikian? Jangan-jangan lembaga formal ini, misalnya sekolahan itu justru ideologinya tentang sastra itu tidak nyambung dengan lembaga yang di luar sekolahan. Misalnya begini, di luar sekolahan, komunitas sastra itu misalnya, itu mengajarkan sastra adalah kehidupan. Ditulis langsung apa adanya, jujur dan sebagainya, yang dengan demikian akan muncul sastra yang katakanlah otentik ya. Dia bicara tentang kehidupan. Sastra yang tidak perlu ditulis dengan yang daki-daki, dengan bahasa-bahasa yang metaforis, bahasa-bahasa yang penuh dengan personifikasi dan seterusnya, tapi dengan bahasa-bahasa sederhana. Nah, ketika itu diuji di sekolah, dimasukkan dalam sekolah, maka sekolah akan menolak. Karena sekolahan yang tadi itu menjadi garda sastra eksklusif tadi itu, ini bukan sastra. Ini bukan sastra. Sastra itu seperti ini, gitu loh. Baik, tapi nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya, Pak. Pemirsa, tetap di Jala Budaya, kita akan bicara tentang sastra bagi semua. Terima kasih. Seru juga.